dari kelas manajemen pajak Aceh 307A, kelompok 10 akan memaparkan mengenai kasus penentuan harga transfer. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan perbedaan perhitungan metode penentuan harga transfer dan menentukan metode mana yang paling menguntungkan pada 3 situasi terkait tarif pajak melalui sebuah contoh kasus. Situasi yang pertama ketika negara tujuan memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Situasi yang kedua ketika negara tujuan memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Dan situasi yang ketiga ketika negara tujuan memiliki tarif yang sama dengan negara asalnya. Nah, di sini pada sebuah contoh kasus yaitu PT APA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang berkedudukan di negara Salatiga. PT APA memiliki anak usaha yaitu PT Mengapa yang berkedudukan di negara Bawen. PT APA merupakan perusahaan yang memproduksi sepeda listrik, merakit dan menjual sepeda listrik ke PT Mengapa. PT APA menjual sepeda listrik tersebut ke PT Mengapa dengan harga sebesar 5 juta per unit untuk 10.000 unit sepeda listrik dengan HPP sebesar 3 juta per unit. PT APA menjual kembali sepeda listrik dengan harga 6 juta per unit. PT APA memiliki biaya operasional sebesar 5 miliar, sedangkan PT Mengapa memiliki biaya operasional sebesar 1 miliar. Nah, pajak yang kita gunakan di sini yaitu tarif pajak yang lebih rendah, di mana negara asal atau negara Salatiga sebesar 25%, sedangkan negara tujuan atau negara bawennya itu 20%. Saat kita menggunakan metode comparable and controlled price, yaitu bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Ada sebuah kasus baru di mana PT APA juga menjual sepeda listrik yang sama ke PT di mana di negara Cungkup dengan harga sebesar 5.500.000 per unit dengan biaya insurance and freight sebesar 50.000 per unit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan pajaknya, kita harus menghitung dulu perhitungan harga wajarnya, di mana harga pembanding independen dikurangi dengan penyesuaian yang didapat dari insurance and freight menghasilkan harga wajar sebesar 5.450.000 dikurangi dengan harga jual ke PT Mengapa menghasilkan koreksi positif harga jual ke PT Mengapa sebesar 450. Nah, untuk perhitungan pajaknya yaitu penjualan dikurangi HPP menghasilkan total laba kotor sebesar 30 miliar dan dikurangi dengan biaya operasi menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar 24 miliar. Perhitungan pajaknya dengan didapatkan yaitu 5.775.000.000 dan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 18.225.000.000. Nah, untuk kasus penetapan harga transfer pada negara tujuan yang memiliki tarif pajak lebih tinggi, di sini pajak negara asal sebesar 20% dan negara tujuan atau bawen sebesar 25%. Menggunakan metode comparable and controlled price dengan menentukan harga wajar terlebih dahulu, nilainya sama dengan metode yang pertama atau kasus yang pertama, dan untuk total pajaknya yaitu didapatkan sebesar 5.025.000.000. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa negara tujuan dengan tarif lebih rendah pada metode comparable uncontrolled price menghasilkan pajak yang lebih besar dibanding dengan tarif yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode yang kedua yaitu metode RPM atau Resale Price Method, di mana ada dua situasi yaitu penetapan harga transfer pada negara tujuan dengan tarif yang lebih rendah dan tarif yang lebih tinggi. Pada situasi ini terdapat tambahan kasus di mana PT Mengapa mengirim barang ke luar negeri dari produsen independen di negara Diponegoro dengan harga beli sebesar 3 juta per unit dan dijual kembali dengan harga 4 juta per unit. Nah, yang pertama akan kita lakukan yaitu menghitung gross margin menggunakan metode RPM tadi.
Seperti pada tabel di samping, terdapat harga jual, harga beli, laba kotor, dan gross margin yang dihasilkan. Pada PT APA, yaitu harga jualnya sebesar 6 juta, harga belinya sebesar 5 juta, sehingga didapatkan laba kotor sebesar 1 juta, dan gross marginnya sebesar 16,67%. Sedangkan untuk produsen independen, harga jualnya sebesar 4 juta, harga belinya sebesar 3 juta, sehingga laba kotornya yaitu sebesar 1 juta dan didapatkan gross margin sebesar 25%. Menurut gross margin dari transaksi independen, diketahui gross margin atas penjualan kembali sebesar 25%. Berdasarkan data pembanding tersebut, maka dapat dihitung harga beli wajar produk per unit dari PT APA yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk laba kotor, di mana 6 juta dikalikan 25% sehingga didapatkan 1.500.000 per unit. Lalu untuk harga transfernya yaitu 6 juta dikurangi dengan 1.500.000 didapatkan 4.500.000 per unit. Setelah itu kita baru menghitung total pajak yang harus dibayar, di mana perhitungan pajaknya sama dengan metode pertama. Hanya saja yang membedakan yaitu hasil akhir dari total pajak yang harus dibayar, yaitu sebesar 5.300.000.000. Sementara itu untuk situasi yang kedua sama dengan situasi yang pertama, hanya saja yang membedakan yaitu pada tarifnya, di mana negara asalnya sebesar 20% dan negara tujuannya sebesar 25%. Oleh karena itu, cara perhitungan pajaknya juga sama dengan yang tadi, hanya saja yang membedakan hasil akhir dari total pajak yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 5.500.000.000. Karena itu, apabila menggunakan metode kedua yaitu RPM, pada penetapan harga transfer dengan negara tujuan yang memiliki tarif pajak lebih rendah, itu akan menghasilkan pajak yang dibayarkan akan lebih kecil dibandingkan dengan negara tujuan yang tarifnya lebih tinggi. PT APA menjual sepeda ke PT Mengapa dengan harga 5 juta rupiah per unit. Selain itu, PT APA juga menjual sepeda listrik limited edition yang merupakan keluaran terbaru dengan harga 7 juta rupiah per unit kepada PT Kapan. Berikut ini merupakan perhitungan gross markup pada metode cost plus method atau CPM. Seperti yang terlihat di tabel, penjualan afiliasi kepada PT Mengapa sebesar 50 miliar, kemudian pada pihak independen yaitu PT Kapan 70 miliar. HPP untuk PT Mengapa yaitu 30 miliar dan untuk PT Kapan 50 miliar. Sehingga diperoleh laba kotor PT Mengapa yaitu 20 miliar dan PT Kapan 20 miliar. Setelah itu kita cari gross markup dengan rumus laba kotor bagi HPP. Untuk PT Mengapa ketemu 66,67% dan untuk PT Kapan sebesar 40%. Karena terdapat pembanding internal, maka pembanding internal tersebut dapat digunakan. Nah, berikut merupakan perhitungan arm's length price atau ALP. Rumusnya ALP sama dengan HPP ditambah gross markup independen dikali HPP. ALP sama dengan 30 miliar ditambah 40% dikali 30 miliar. Hasilnya ALP sama dengan 30 miliar ditambah 12 miliar. Sehingga nilai ALP yaitu 42 miliar rupiah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai perhitungan transfer pricing ke negara dengan tarif yang lebih rendah dengan menggunakan cost plus method atau CPM. Berikut ini merupakan perhitungan pajak ke negara dengan tarif yang lebih rendah menggunakan metode cost plus method atau CPM. Di tabel di samping kita bisa lihat untuk penjualan PT APA sebesar 40 miliar, kemudian PT Mengapa 60 miliar. Kurangi HPP PT APA 30 miliar dan PT Mengapa 42 miliar. Sehingga laba kotor PT APA 12 miliar dan PT Mengapa 18 miliar. Kemudian dikurangi biaya operasi di PT APA 5 miliar dan di PT Mengapa 1 miliar. Kemudian untuk laba bersih sebelum pajak PT APA sebesar 7 miliar dan PT Mengapa 17 miliar. Kemudian untuk pajak PT APA di mana tarifnya 25%, maka pajak PT APA 1.750.000.000 dan untuk PT Mengapa tarifnya 20%, pajaknya 3.400.000.000. Sehingga laba bersih setelah pajak PT APA 5.250.000.000 rupiah dan PT Mengapa 13.600.000.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan
metode cost plus method ketika negara tujuan memiliki tarif yang lebih rendah, maka jumlah pajak terutangnya adalah 1.750.000.000 ditambah 3,4 miliar, hasilnya 5.150.000.000 rupiah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai perhitungan transfer pricing ke negara dengan tarif yang lebih tinggi dengan menggunakan cost plus method atau CPM. Berikut ini merupakan perhitungan pajak ke negara dengan tarif yang lebih tinggi menggunakan metode cost plus method atau CPM. Seperti yang kita lihat di tabel di samping, penjualan PT APA yaitu sebesar 49 miliar dan PT Mengapa 60 miliar, dikurangi HPP PT APA 30 miliar dan PT Mengapa 42 miliar. Kemudian laba kotor PT APA sebesar 12 miliar dan PT Mengapa 18 miliar, dikurangi biaya operasi untuk PT APA 5 miliar dan PT Mengapa 1 miliar. Laba bersih sebelum pajak PT APA 7 miliar dan PT Mengapa 17 miliar. Kemudian untuk pajak di PT APA tarifnya 20% sehingga pajaknya sebesar 1,4 miliar. Dan untuk PT Mengapa tarifnya 25% sehingga pajaknya 4 miliar 260 juta. Kemudian laba bersih setelah pajak untuk PT APA sebesar 5 miliar 600 juta rupiah dan untuk PT Mengapa 12 miliar 750 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode cost plus method, ketika negara tujuan memiliki tarif yang lebih tinggi, maka jumlah pajak terutangnya adalah 1,4 miliar ditambah 4 miliar 260 juta, hasilnya 5 miliar 650 juta rupiah. Metode yang keempat yaitu transactional net margin method. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dengan tarif pajak lebih rendah. Nah, di sini ada PT APA dan PT Mengapa. Nah, di sini diketahui bahwa penjualan untuk PT APA sebesar 56 miliar 300 juta, sedangkan untuk PT Mengapa sebesar 60 miliar. Nah, untuk HPP-nya itu untuk PT APA sebesar 30 miliar dan untuk PT Mengapa 56 miliar 300 juta. Sehingga didapat laba kotornya sebesar 26 miliar 300 juta, sedangkan untuk PT Mengapa 3 miliar 700. Dan untuk laba bersihnya sebesar 21 miliar 300 juta dan untuk PT Mengapa sebesar 2 miliar 700. Sehingga pajak untuk PT APA sebesar 25 miliar 325 didapat dari 25% dikali dengan 21 miliar 300. Dan untuk PT Mengapa sebesar 540 juta didapat dari 20% dikali dengan 2 miliar 700. Sehingga untuk laba bersih PT APA sebesar 15 miliar 975 juta dan untuk PT Mengapa sebesar 2 miliar 160 juta. Sehingga total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan tarif pajak lebih rendah ini sebesar 5 miliar 865 juta didapat dari 5 miliar 325 juta ditambah dengan 540 juta. Nah, untuk transactional net margin method untuk perhitungan pajak ke negara tarif yang lebih tinggi, di mana di sini diketahui ada PT APA dan PT Mengapa. Nah, PT APA sendiri ini memiliki penjualan sebesar 56 miliar 300 juta dan untuk PT Mengapa sebesar 60 miliar. HPP untuk PT APA sebesar 30 miliar dan untuk PT Mengapa sebesar 56 miliar 300 juta. Sehingga didapat laba kotornya sebesar 26 miliar 300 juta dan untuk PT Mengapa sebesar 3 miliar 700. Sehingga laba operasi untuk PT APA sebesar 55 miliar dan untuk PT Mengapa sebesar 1 miliar. Laba bersih sebelum pajak untuk PT APA didapat dari 26 miliar 300 juta dikurangi sama 5 miliar didapat 21 miliar 300 juta
dan untuk PT Mengapa sebesar 2.700.000, sehingga pajak untuk PT APA sebesar 4.260.000.000 didapat dari 20% dikali dengan 21.300.000.000, dan untuk PT Mengapa sebesar 675.000.000 didapat dari 25% dikali dengan 2.700.000, dan untuk laba bersih untuk PT APA sebesar 17.040.000.000, dan untuk PT Mengapa sebesar 2.025.000.000, sehingga didapat total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar 4.935. Nah, untuk kasus yang ketiga adalah apabila penetapan harga transfer pada negara tujuan yang tarif pajaknya sama dengan negara asal. Jadi negara asal dan negara tujuan memiliki tarif yang sama. Nah, di sini tarif di negara PT APA sebesar 25% dan tarif pajak di negara PT Mengapa juga sebesar 25%. Nah, pertama kita hitung dulu penjualannya untuk PT APA sebesar 50 miliar dikurangi dengan HPP 30 miliar, maka hasilnya akan menjadi laba kotor sebesar 20 miliar. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasi besarnya 5 miliar akan menjadi laba bersih sebelum pajak sebesar 15 juta. Laba bersih sebelum pajak ini dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%, maka pajak yang harus dibayar adalah sebesar 3.750.000.000. Nah, dengan begitu laba bersih setelah pajak adalah besarnya adalah sebesar 11.250.000.000 didapat dari laba bersih sebelum pajak 15 miliar dikurangi dengan pajaknya sebesar 3.750.000. Nah, maka akan ketemu laba bersih setelah pajak sebesarnya 11.250.000.000. Laba bersih ini untuk PT APA. Untuk laba bersih PT Mengapa kita cari pertama-tama dengan cara penjualan sebesar 60 miliar dikurangi dengan HPP besarnya 50 miliar. Maka laba kotornya adalah sebesar 10 miliar. 10 miliar ini dikurangi dengan biaya operasi sebesar 1 miliar. Maka laba bersih sebelum pajaknya adalah 9 miliar. Nah, laba bersih sebelum pajak ini kita kalikan dengan tarif pajak di negara PT Mengapa sebesar 25%. Maka hasilnya 2.250.000.000. Nah, 2 miliar ini adalah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh PT Mengapa. Nah, setelah ketemu pajaknya kita hitung laba bersih setelah pajak. Besarnya adalah 6.750.000.000 didapat dari 9 miliar dikurangi dengan 2.250.000.000. 6.750.000.000 adalah laba bersih setelah pajak dari PT Mengapa. Nah, setelah itu kita totalkan. Untuk penjualannya total dari PT APA dan PT Mengapa adalah 60 miliar. Kita ambil dari penjualan PT Mengapa dikurangi dengan HPP sebesar 30 miliar. HPP dari saat barang di PT Mengapa. Maka laba kotornya adalah sebesar 30 miliar. Laba kotor ini dikurangi dengan biaya operasi totalnya 5 miliar ditambah 1 miliar sebesar 1 miliar, berarti laba bersih sebelum pajaknya adalah 24 miliar. 24 miliar ini kita hitung pajaknya sebesar 6 miliar. Nah, maka laba bersih setelah pajak adalah 18 miliar. Jadi kita totalkan semuanya ke samping. Nah, yang kedua kita akan menghitung apabila barangnya ditransit terlebih dahulu di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Nah, di sini kita ambil contoh bahwa transitnya dilakukan di PT bagaimana dengan tarif pajak di negaranya sebesar 15%. Nah, kita hitung berarti sama seperti perhitungan awal tadi untuk PT APA. Yang berbeda adalah transit dari PT bagaimana. Untuk
laba kotor dari PT Bagaimana adalah 5 miliar. Nah, 5 miliar ini dikurangi dengan biaya operasi sebesar 500 juta. Maka akan ketemu laba bersih sebelum pajak besarnya 4,5 miliar. 4,5 miliar kita kalikan dengan tarif pajak di negara PT Bagaimana sebesar 15%, maka hasilnya adalah 675 miliar. Nah, maka dari itu laba bersih setelah pajaknya adalah 3 miliar 825 juta. Nah, 3 miliar ini adalah laba bersih setelah pajak dari PT Bagaimana. Untuk PT yang mengapa, perhitungannya masih sama dengan perhitungan sebelumnya. Jadi kita menghitung laba bersih seperti biasa dengan tarif pajak sebesar 25%. Nah, setelah itu kita totalkan perhitungan dari ketiga perusahaan ini, PT Apa ditambah PT Bagaimana dan PT Mengapa, kita totalkan. Untuk penjualannya sebesar 60 miliar kita ambil dari penjualan PT Mengapa, dikurangi dengan HPP sebesar 30 miliar kita ambil dari penjualan PT Apa. Nah, maka akan ketemu laba kotor sebesar 30 miliar. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasi misalnya 6,5 miliar. Maka laba bersih sebelum pajaknya adalah 23 miliar 500. 23 miliar 500 ini merupakan laba yang didapat oleh perusahaan sebelum dikurangi dengan pajak. Nah, apabila dikurangi pajak sebesar 5 miliar 425 juta, maka laba bersih setelah pajaknya adalah 18 miliar 75 juta. Nah, 18 miliar 75 juta ini adalah tarif total dari pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Untuk kesimpulan dari kasus yang sudah kita buat adalah bahwa pada kasus penetapan harga transfer dengan harga penjualan yang memiliki tarif pajak lebih rendah, maka perusahaan lebih baik menggunakan metode biaya plus atau cost plus method CPM. Nah, hal ini dikarenakan dalam menentukan harga transfer dengan menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan dengan perusahaan independen sebanding dengan biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Nah, sehingga pajak terhubung yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan 3 metode lainnya. Nah, sedangkan kasus harga transfer pada negara tujuan yang memiliki tarif pajak lebih tinggi, maka perusahaan lebih baik menggunakan metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method atau disebut juga TNMN. Nah, kemudian ketika negara tujuan memiliki tarif pajak yang sama dengan negara asal, nah karena tarif kedua negara adalah sama, maka tidak ada pengaruh pada beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen pajak yang dilakukan adalah dengan cara mentransfer barang atau mentransitkan barang ke negara dengan tarif lebih rendah. Nah, jadi manajemen pajak ini tujuannya adalah menentukan untuk mendapatkan pajak serendah mungkin dengan cara yang diizinkan oleh peraturan negara. Nah, teman-teman, itu tadi presentasi dari makalah kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you.